Nah, sahabat, sekarang saatnya untuk kita membahas lebih dalam mengenai tantangan pada saat pelaksanaan komunitas belajar. Tentunya bersama dengan Ibu Qoriatul Aziza MPD, Guru SDN Punten 1 Kota Batu. Oke, gilirannya Bu Qori ini sekarang nih. Bu, sebelumnya mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu untuk implementasi kurikulum Merdeka yang saat ini sudah berlangsung di sekolah Ibu. Oke, terima kasih Mbak Pinky Daria. Implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kami di SDN Punten 1, kebetulan kita melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri, yaitu kategori mandiri berbagi. Nah, awalnya adalah seluruh warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, kemudian pendidik, tenaga kependidikan, peran serta masyarakat, dalam hal ini adalah komite dan paguyuban sekolah, melaksanakan identifikasi kesiapan sekolah terkait kesiapan siswa, kesiapan sumber daya manusianya, kesiapan belajarnya, kemudian kesiapan sarana dan prasarana. Nah, dari situ setelah diadakan pemetaan, barulah saya selaku yang memang pernah menjadi instruktur sekaligus narasumber kurikulum Merdeka, saya menularkan apa sih kurikulum Merdeka itu kepada komunitas belajar di sekolah kami. Kemudian setelah itu memberikan BIMTEK, bimbingan teknis ya, internal sekolah terkait bagaimana implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Nah, dari situ seluruh guru, kemudian kepala sekolah, kita menyiapkan apa saja yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah setelah identifikasi, barulah kita melakukan asesmen. Karena prinsip kurikulum Merdeka yang pertama adalah berpusat pada siswa. Jadi kita asesmen siswa di kelas 1 dan 4. Itu di tahun 2021-2022. Kemudian setelah itu menyusun pengelolaan pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran, kemudian menggali modul yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh pemerintah, Kemdikbudristek, dan kita menyesuaikan, melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi siswa di sekolah. Wow, luar biasa. Bahkan termasuk salah satu terobosan yang sangat menarik itu Project P5, betul ya Bu ya? Di SDN Punten 1 Kota Batu, katanya ini istimewa. Apa Bu istimewanya? Nah akhirnya dari salah satu kurikulum Merdeka adalah sekolah harus menyediakan alokasi waktu khusus, yaitu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi P5 ini terintegrasi menjadi 3 melalui intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan co-kurikuler. Sehingga di Punten 1 mengambil yang sistem blok. Jadi 25 hari kita di bulan November, selama 1 bulan siswa melakukan proyek yang mengangkat tema kearifan lokal, kemudian mengambil judul Tradisi Desaku Kekayaan Tak Terbilang. Jadi bagaimana anak-anak mengenal tentang selamatan desa, tentang tradisi Tedak Sinten, kemudian tradisi Temu Manten, dan tradisi Bubak Kawah. Wah, biasanya itu kan mereka-mereka yang berusia dewasa saja mengenal itu atau yang mau menikah ya Bu ya. Tapi ternyata dari usia anak-anak mereka sudah tahu. Dari apa Bu tadi? Bubak Kawah, terus kemudian Tedak Sinten. Terus satu lagi apa Bu tadi? Selamatan desa. Selamatan desa. Iya, kan kalau di desa itu ada pundan ya, untuk bagaimana uri-uri budaya Jawa yang sesepuh ya, yang pendiri desa, yang buka, istilahnya itu orang yang membuka pertama mendirikan desa tersebut. Jadi yang melatar belakangi ini, kenapa ini kami ambil? Karena ketika kita membicarakan melestarikan budaya, berarti anak-anak pertama dia harus mengenal, kemudian dari mengenal dia memahami, kemudian dari memahami dia mencintai. Nah, dari mencintai itu dia bisa melestarikan. Nah, dari sinilah kondisi di daerah di Desa Punten itu memang adalah masyarakatnya senang melakukan ritual atau tradisi pesta ya. Karena kayak filosofi ya Bu biasanya. Kayak filosofi. Jadi filosofi ini yang memang kami angkat kepada anak-anak, bahwa simbol, kemudian kayak misalnya ada cok bakal gitu ya, semacam, kalau budaya Jawa itu semacam sesajen. Nah, itu kan bagaimana kita mengenalkan kepada anak-anak bahwa ini bukan sesuatu yang dianggap syirik atau sesuatu yang dianggap kita menuhankan benda-benda, tetapi ini adalah tradisi. Yang mana semua benda-benda ini syarat makna, syarat filosofi, ada artinya. Nah, dan juga berpengaruh kepada kehidupan anak-anak. Jadi kalau dulu, kalau istilah kita kecil itu ada gak ilok gitu ya. Jangan keluar sore-sore gak ilok. Ini ada sesajen, jangan dimakan. Nah, padahal ini
kita kenalkan arti sedekah, arti keselamatan desa itu seperti apa. Nah, kenapa penting? Karena bergesernya budaya yang kekinian, mereka sudah melupakan itu. Karena anak-anak sekarang sudah di era milenial ya, Mbak. Jadi mereka sudah apa sih keselamatan desa ini? Nah, makanya biar tidak punah, anak-anak dikenalkan sejak dini melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya mendengarkan kisah dari Bu Kori aja ikut merinding gitu loh, merasakan. Nah, yang saya penasaran bagaimana anak-anak ini menangkap semua itu. Bagaimana mereka mungkin ekspresinya, bagaimana antusiasnya pada saat dikenalkan dengan hal-hal yang mungkin mereka belum pernah tahu sebelumnya, dan kecenderungannya di orang dewasa ya Bu ya yang kenal ya. Iya. Baik. Dalam melaksanakan P5 ini tentunya diawali dengan pembentukan tim fasilitasi di sekolah. Kebetulan saya ketua timnya. Nah, dari tim itu kita membentuk kepanitiaan, kemudian ada 4 yaitu tahap sesuai dengan panduan dari Kemdikbudristek, yaitu tahap pengenalan, tahap konstekstualisasi, kemudian tahap aksi nyata, dan tahap asesmen. Nah, makanya dari tahapan-tahapan itu anak-anak mengikuti pembelajaran P5 ini, dan semua guru di sekolah itu adalah langsung menjadi fasilitator, jadi narasumber, dan kita berkolaborasi dengan para budayawan di daerah tersebut. Kolaborasi juga jadi, jadinya. Contohlah di tahap konstekstualisasi, anak-anak melakukan talk show. Jadi talk show seperti ini ya, tentunya apa yang kita kuatkan dari dimensi profil pelajar Pancasila, keberanian, tanggung jawab, anak-anak harus mampu mengungkapkan bagaimana antusias public speakingnya, dan ada narasumber talk show-nya, budayawan, kita memanggil itu. Nah, misalnya di tahap aksi nyata, anak-anak diajak berkunjung ke Punden. Nah, di sana dia bisa berdialog, bisa melihat langsung situs peninggalan desa, karena yang jelas ada situs-situs purbakala. Kemudian juga pada saat aksi nyata ada juga kita mendatangkan para budayawan untuk melakukan demonstrasi tedak siten. Jadi anak-anak di situ terlibat semua. Nah, jadi memang apa yang dikuatkan, apa yang ditanamkan itu benar-benar mereka lakukan. Semuanya senang. Bahkan selesai proyek mereka, Bu, kapan ini proyek lagi? Nah, sudah nggak sabar untuk menunggu proyek berikutnya Proyek berikutnya. Berarti ini bisa dikatakan bahwa implementasi kurikulum merdeka di sekolah Ibu sukses ya Bu ya. Dan kesuksesan ini tentunya tidak luput dari peran para guru yang selama ini sudah sangat mensupport, mendukung dalam pelaksanaan. Jadi guru tuh ternyata tidak hanya mengajar ya, tapi guru itu juga harus merencanakan banyak hal. Luar biasa loh guru-guru yang ada saat ini, semangatnya dan terutama inovasinya yang dilakukan. Harus aktif berjejaring, saling bertukar ilmu dalam komunitas belajar yang sudah dibangun sejak lama di SDN Punten 1 Kota Batu. Bahkan dengar-dengar sudah ada cukup lama ya Bu untuk komunitas belajar, kalau nggak salah sekitar tahun 2016. Betul begitu Ibu ya? Iya, betul. Sejak tahun 2016 loh. Berarti bisakah diceritakan bagaimanakah kegiatan yang sudah dilakukan komunitas belajar di sekolah Ibu sejak tahun 2016 bisa bertahan sampai dengan sekarang, berkarya dan digunakan sebagai sumber belajar oleh guru-guru yang lainnya? Oke, sejak tahun 2016 memang untuk komunitas belajar sendiri di sekolah kami itu harus ada katakanlah guru penggerak, artinya guru yang mau menggerakkan rekan-rekan atau teman-teman sejawatnya. Nah, sejak 2016 memang seringkali guru-guru ini bergerak di bidang saat itu kan masih ngetren ini ya, Edmodo untuk pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana menularkan literasi saat itu sesuai dengan kegiatan membaca 15 menit. Nah, dari situ teman-teman ini menularkan bagaimana sih penerapan literasi di sekolah-sekolah. Nah, jadi sampai akhirnya baru-baru ini karena kurikulumnya kita berganti pada kurikulum merdeka, maka peran komunitas belajar di SDN Punten 1 lebih banyak mengambil alih di bagaimana implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Nah, juga kegiatannya di komunitas ini aktif berbagi praktik baik. Aktif berbagi praktik baik.
Dan juga bagaimana kita mengajak guru-guru misalnya ketika kesulitan menyusun tujuan pembelajaran, menyusun modul pembelajaran, menyusun modul P5 dan lain sebagainya, kita sangat terbuka sekali untuk mari kita sama-sama belajar. Jadi pada prinsipnya seperti itu, Mbak. Baik, berarti dengan kata lain memang pelaksanaannya sudah sangat optimal sekali yang saat ini dilakukan di sekolah Ibu ya Bu, apalagi kalau kita melihat sudah sejak tahun 2016 diberlakukan. Nah, tapi yang kami juga ingin tahu adalah Kombel ini berarti dianggap efektif atau tidak untuk meningkatkan kompetensi dari para guru? Iya, efektif. Dalam hal? Dalam hal untuk meningkatkan profesional guru dalam pembelajaran. Jadi untuk meningkatkan kapasitas kemampuan guru dalam belajar. Kenapa? Karena komunitas ini kan kita setara. Tidak ada pimpinan, tidak ada atasan, jadi kita setara. Saling berbagi praktik baik, ketika kita berbagi praktik baik tidak ada yang salah. Jadi tidak ada menggurui, tidak ada menyalahkan, wah ini punya Bu Kori lebih baik daripada punya Bu Lis, tidak. Tapi semua praktik baik itu adalah bermakna. Yang penting sesuai dengan tujuannya, manfaatnya jelas dirasakan oleh siswa dan dirasakan oleh guru tersebut. Sehingga inilah yang kami rasa ini sangat efektif dan keberlanjutannya itu di SDN Punten 1, komunitas belajar ini ada waktu khusus untuk bagaimana meningkatkan peran aktif semua guru sesuai dengan kompetensinya. Sesuai dengan kompetensinya. Yang paling penting juga dampaknya kepada para siswa. Dampaknya kepada para siswa. Bagaimana itu dampaknya? Mungkin boleh dikasih tahu contohnya Ibu? Oke, baik. Jadi misalnya penerapan literasi, dampaknya jelas siswa akan meningkat kemampuan literasi dan numerasinya. Karena apa? Karena di situ ada kiat-kiat bagaimana mengaktifkan, bagaimana meningkatkan budaya baca di sekolah. Kemudian yang IT, kebetulan komunitas ini memang beragam sesuai dengan kompetensinya. Jadi tidak hanya yang tidak satu yang mendominasi. Kebetulan di sekolah kami misalnya ada kawan yang memang ahli di bidang IT. Nah, dia nanti yang menularkan bagaimana pembelajaran berbasis multimedia. Kemudian bagaimana perencanaan berbasis data, PBD yang untuk menyusun arkas di sekolah. Kemudian ada kawan kami yang memang pintar di dalam bagaimana membuat media pembelajaran. Nah, dampaknya jelas kepada siswa. Ketika gurunya pintar membuat media, siswanya jelas semangat belajar dan akan mempermudah siswa tersebut untuk memahami konsep pembelajaran. Itu hal yang positif ya, hadir hal-hal dari komunitas belajar. Nah, coba yang namanya perubahan untuk lebih bermakna pasti ada tantangannya. Nah, ini kita juga ingin tahu dari tahun 2016 loh Bu, pernah nggak ada situasi di mana anggota dari Kombel ini mungkin punya sebuah permasalahan, tidak menemukan solusi, di-share ke anggota yang lain, lalu kemudian sama-sama tidak bisa menemukan solusi. Biasanya langkah berikutnya diambil apa? Iya. Jadi memang tantangan itu selalu ada ya, Mbak pastinya. Pinky, pasti ada. Nah, tantangannya adalah ketika memang seorang guru itu pesimis, wah apa itu buang-buang waktu nih, saya tidak ada waktu nih, nggak menarik dan lain sebagainya. Dan juga ketika tidak menemukan solusi, makanya langkah kami, saya sudah tidak sedang mengurusi personal ya, tetapi langkah kami adalah di dalam pionir komunitas belajar ini adalah orang-orang yang sudah bisa melaksanakan praktik baik itu. Jadi sudah ada katakanlah misalnya kita media pembelajaran, kita sudah bisa bikin media pembelajaran, kita kurikulum merdeka, kita sudah implementasi. Jangan hanya ketika kita hanya bisa ngomong aja, tapi kita tidak bisa melaksanakan, kan bohong gitu Mas. Nah, sehingga dari situ makanya praktik-praktik baik yang sudah pernah kami laksanakan, inilah yang menjadi modal dasar para kawan, para guru-guru ini untuk mengetahui sehingga oh aku kok bagus ya praktik baiknya Bu Pinky, pingin dong saya nimbrung. Nah, pakai aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga tantangan ini akhirnya ketika kita sudah ada contoh real untuk guru-guru, bagaimana sih menyusun modul. Nah, jadi kita hadir. Jadi kita hadir di situ. Nah, sehingga ketika ada tantangan guru-guru tidak mampu menyelesaikan masalahnya, kita berbasis dengan kapasitas guru tersebut. Bukan apa yang saya miliki harus dilaksanakan Mbak Pinky, tidak. Tetapi apa yang Mbak Pinky laksanakan itu yang kita kuatkan, yang kita tingkatkan. Luar biasa. Iya, semuanya jadi berdaya. Nah, semuanya menjadi berdaya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Apalagi kalau kita melihat banyak sekali praktik baik yang dilakukan yang bisa kita duplikasi. Begitu ya Bu ya. Dan ini juga sudah terdaftar di PMM? Iya. Jadi masih karena kemarin memang ada sistem ya yang memang karena apa
akun Belajar ID yang mungkin perlu disinkronkan lagi dengan akun SIM PKB. Nah, ini akan juga kami daftarkan ulang, tapi itu sudah berproses, tapi itu sudah terdaftar mulai April 2021. Nah, nanti akan bisa dilihat juga sama seluruh kombel-kombel lainnya untuk bisa mengambil praktik-praktik baik yang sudah dilakukan selama ini di kombel sekolah ibu ya. Jadi kalau kita melihat nih sahabat, memang kalau kita meresapi lebih dalam lagi, kombel ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ada tantangan yang harus dihadapi. Namanya aja mau berubah lebih baik, pasti selalu ada tantangannya. Tapi kita jangan menyerah, karena pasti selalu akan ada solusi, selalu akan ada jalan. Mau tahu apa kiat-kiatnya? Nanti ya di segmen berikutnya, masih bersama dengan Bu Lilis dan juga Bu Kori.